Aku tidak tahu berapa banyak uang di kartu ini. Bisakah kamu mengonfirmasi identitasku? Halo. Aku ingin menarik uang. Penarikan tunai bisa dilakukan di ATM. Aku tidak tahu caranya. Narik uang aja nggak bisa kasih kartumu. Biar aku tunjukin caranya. Kartu hitam Futong. Bagaimana kamu bisa punya kartu ini? Kartu ini palsu. Keamanan. Coba tarik uang dengan kartu palsu. Cepat tangkap dia. Apa yang kamu lakukan? Xiao Li. Ada apa? Manajer. Dia coba tarik uang pakai kartu palsu. Ini adalah kartu hitam Futong. Aku sudah memeriksanya. Ini bukan kartu nilai tersimpan. Kalau begitu ini pasti kartu palsu. Tentu saja ini bukan kartu nilai tersimpan. Ini adalah kartu hitam penyimpanan. Dasar bodoh. Cepat minta maaf pada pelanggan. Maafkan aku. Nona terhormat. Xiao Li masih baru. Pelatihannya kurang. Maaf telah mengejutkan Anda. Izinkan saya membantu Anda mulai sekarang. Lewat sini. Lewat sini silakan. Pengguna kartu hitam terhormat. Apakah Anda ingin mengambil barang yang Anda simpan? Ambil itu. Baik, mohon tunggu sebentar. Demi alasan keamanan. Setelah Anda menggesek kartu Anda, mohon lakukan pemindaian wajah. Pemindaian wajah berhasil. Informasi berhasil dicocokkan. Baik, mohon tunggu sebentar. Saya akan mengambil barang Anda. Nyonya, ini adalah barang yang Anda minta untuk diambil. Apa ini? Saya hanya tahu bahwa ini adalah kotak yang terbuat dari paduan titanium. Ini dapat menahan suhu 2000 derajat Celcius dan tidak dapat dihancurkan. Saat ini, selain pembukaan kunci dengan kata sandi, tidak ada metode fisik lain yang bisa membukanya. Jadi apa isinya? Apa yang ada di dalamnya? Hanya Anda yang tahu. Benda ini buka hanya lewat kata sandi manual. Kan? Ya benar. Biarkan aku bertanya satu pertanyaan lagi. Bisakah kamu menggunakan kartu hitam ini untuk menemukan informasi identitas spesifikku? Kartu hitam Anda adalah kartu penyimpanan tingkat tertinggi kami. Ini tidak akan mengungkapkan informasi asli pelanggan. Ini juga untuk melindungi privasi pelanggan. Bahkan jika grup kami melakukan penyelidikan, kami tidak akan bisa menemukannya. Jadi, bisakah aku membawa kotak ini langsung sekarang? Tentu saja Anda bisa. Kakak Xiaoqi, kotak apa ini? Digunakan untuk apa? Aku juga tidak tahu, tapi aku pikir mungkin ada sesuatu yang sangat penting di dalamnya. Atau petunjuk tentang identitasku. Lalu bisakah kamu membukanya? Aku bahkan lupa kata sandinya. Kakak kamu sangat tidak beruntung. Kenapa kamu tidak mencoba? Kata sandi umum. Apa kata sandi yang umum? Lihat, kata sandi di kotak ini adalah 4 digit. Angka 4 digit yang umum adalah 8888 1314. Apakah kamu ingin mencoba? Kalau begitu bagaimana kalau kita coba? Kata sandi salah. Pembukaan kunci gagal. Xiao Yu, cepatlah. Jika kamu tidak turun, aku akan pergi sendiri. Tunggu aku. Itu dia. Dia yang memukul orang. Tangkap dia. Kamu masih berani keluar. Bukankah aku sudah bilang, aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Lihat, dia akan memukulku lagi. Nyonya, apakah kau dari komunitas kami? Bagaimana bisa? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Aku tinggal di gedung ini. 302. Sepupu Xiao Yu datang untuk menginap beberapa hari. Kenapa kamu mencoba mengusirku? Tidak sama sekali. Bibi Wang dari seberang lorong mengatakan kau memukulnya. Apakah itu benar? Ya, itu dia. Dia membuang sampah di depan pintu kami. Kenapa aku tidak bisa memukulnya? Bibi Wang buang sampah nggak? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu kau mengakui kau memukulnya sekarang. Aku tidak percaya. Kamu belum pernah melihat dia membuang sampah di depan pintu kami. Jika tidak, maka mari kita periksa rekaman pengawas. Jika ya, tapi kamu tidak melakukan apa-apa, maka itu adalah kelalaian tugasmu. Hak apa yang kamu miliki untuk mengurus? Apakah aku memukul seseorang atau tidak? Bahkan jika aku memukul seseorang,
Dia yang memprovokasi duluan. Ini, Aku menyarankanmu untuk mengklarifikasi terlebih dahulu seluruh cerita masalah ini. Jika ternyata dia yang salah duluan, dan kamu tanpa pandang bulu membantunya menindas orang, maka aku akan mengajukan keluhan terhadapmu. Kamu ini memang luar biasa. Bukankah kamu hanya seorang penyewa di komunitas ini? Aku adalah pemilik di komunitas ini. Jika manajemen properti tidak membantuku, mereka seharusnya bantu. Bibiwan, kau tidak bisa mengatakan itu. Penghuni juga punya hak yang sama. Baiklah, cepat periksa rekaman pengawas. Cari tahu, siapa sebenarnya yang memulai masalah duluan. Jika tidak ditangani dengan baik, aku akan mengeluh kepada manajemen propertimu. Wanita ini, bagaimana dia begitu tangguh? Baiklah, aku akan segera pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Manajemen properti. Manajemen properti tidak berguna. Bukankah sudah kubilang, jika kamu datang mencari masalah lagi, aku akan memukulmu. Roh rubah. Kamu tunggu saja. Tunggu saja. Nona muda. Apakah Anda tinggal di gedung ini? Aku dari 302, sepupu Xiaoyu. Ada apa nyonya? Tidak ada apa-apa. Di gedung kami, orang asing jarang datang. Aku hanya bertanya santai. Bukankah aku baru tiba beberapa hari yang lalu? Xiaoyu anak ini benar-benar menyedihkan. Ibunya meninggal lebih awal. Hanya ayahnya yang tersisa. Bekerja dari fajar hingga senja setiap hari. Mengantar makanan untuk menafkahinya. Siapa sangka dia akan terkena penyakit semacam ini lagi. Penyakit apa yang dia derita? Aku dengar, itu gagal jantung. Jantungnya tidak berkembang sempurna. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Rumah sakit besar pun nggak bisa sembuhin. Rumah sakit besar benarkah? Xiaolu mengantar makanan setiap hari, bahkan tidak mampu membayar rumah sakit kecil. Aku dengar biaya penyakit ini adalah jumlah yang sangat besar. Orang biasa tidak akan bisa menghasilkan seumur hidup. Hanya biaya hariannya saja adalah 1.000 yuan. Kalau begitu, jika penyakit ini tidak bisa disembuhkan, apa yang akan terjadi? Dia hanya bisa menunggu kematian. Apalagi yang bisa dilakukan? Gadis kecil ini benar-benar menyedihkan. Tunggu aku. Jangan lari. Pelan-pelan. Kamu berdiri diam dulu. Tarik napas dulu. Kakak aku baik-baik saja. Kata, gelang ini, jika kamu memakainya, pasti akan terlihat sangat bagus. Sekarang Xiaoyu mulai masuk usia peduli penampilan. Menurutku kalung ini, saat kamu memakainya, juga akan terlihat sangat bagus. Asisten penjualan, gelang ini, tolong keluarkan agar kami bisa melihatnya. Asisten penjualan. Apa yang ingin Anda lihat? Teksturnya bagus. Keluarkan biar kulihat. Halo, kami di sini duluan kan? Nyonya, konter Anda adalah konter perunggu. Konter yang dilihat pelanggan ini adalah konter emas. Layanan sesuai urutan konter untuk melayani pelanggan. Apa? Membeli barang dari konter perunggu tidak memenuhi syarat untuk layananmu kan? Jika kamu tidak mengeluarkan barangnya, bagaimana kami bisa membelinya? Kenapa kau berteriak? Betapa kasarnya. Tidakkah kau lihat pelayan ini sedang melayani kami sekarang? Apa salahnya kau menunggu sebentar? Bukan apa-apa, aku melihat bahwa pelanggan ini datang lebih dulu. Kalianlah yang datang belakangan. Meski pakai prinsip siapa cepat dia dapat, aku seharusnya melayani pelanggan ini lebih dulu. Kamu, jangan memutarbalikkan fakta di sini. Nyonya, ini adalah area kelas atas kami. Tolong jangan berteriak di sini. Dasar mesum. Apa yang kamu lakukan? Kau baik-baik saja. Kamu baik-baik saja, Xiaoyu. Ini semua salahku. Aku baik-baik saja kakak. Ayo pergi. Masih mau pergi? Kau memukul anakku dan masih mau pergi. Mama dia memukulku. Jelas anakmu yang memulainya. Meludahi Xiaoyu kami. Yang kulihat adalah kau memukul anakku. Kenapa aku tidak melihat? Anaknya meludah. Kamu, bayar cepat. Kalau tidak jangan harap bisa pergi. Dari mana mereka akan mendapatkan uang? Atau panggil saja polisi. Dan biarkan dia ditangkap oleh Biro Penegakan Hukum. Kompensasinya mau berapa? 50.000.
Aku harus membawa anakku ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Jika kau tidak bisa membayar, kami akan menangkapmu. Ada apa ini? Berisik sekali. Manajer, wanita ini memukul anak pelanggan. Dan sekarang dia mau kabur. Jelas mereka yang memulainya. Tangkap mereka. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Jangan mengganggu kakak Xiaoqi. Xiaoyu. Apa ini? Ini emas murni. Bukankah kamu mau menelpon polisi? Bukankah kamu mau menuntut kompensasi? Ini emas murni. Apakah ini cukup untuk kompensasi? Dia seorang petugas penegak hukum. Seorang petugas penegak hukum. Ini tidak mungkin. Minta maaf sekarang juga ke petugas. Maafkan saya. Saya tidak tahu betapa pentingnya Anda. Masih mau menelpon polisi. Petugas penegak hukum yang terhormat. Anda pasti bercanda. Beraninya kami. Aku tidak menyangka segel emas ini. Ternyata berguna. Masih mau kompensasi? Tidak perlu. Petugas penegak hukum yang terhormat. Ini salah kami. Salah kami. Minta maaf. Aku akan mengurusmu nanti. Ayo pergi. Xiaoyu. Xiaoyu. Sedang menjalani operasi. Bagaimana keadaan Xiaoyu? Masih di ruang gawat darurat, sedang diresusitasi. The film was translated and Bagaimana ini narrated bisa by terjadi? M-Media. Ini salahku. Ini semua salahku. Aku dengar. Segel emas Biro Penegakan Hukum muncul di sini. Anggota keluarga. Siapa anggota keluarga pasien? Aku. Ini aku. Jantung pasien telah gagal total. Operasi segera dibutuhkan. Operasi jantung buatan. Ambil tagihan operasi ini. Pergi ke bawah dan bayar segera. Baiklah. Cepat. The film was translated and narrated by M-Media. Cepat bayar biayanya. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Dokter, bisakah Anda mengoperasi Xiaoyu dulu? Tidak ada uang. Kalian berdua cepat kumpulkan uangnya. Pasien tidak bisa menunggu. Hanya ada 1 jam paling banyak. Waktu persiapan. Kenapa aku harus membawanya ke mal? Kenapa aku harus terlibat konflik dengan seseorang? Aku benar-benar. Tidak aku. Aku akan menelepon untuk meminjam uang. Kotak kata sandi. Ya, sekarang hanya. Apa yang ada di kotak kata sandi yang bisa menyelamatkan Xiaoyu? Aku harus mengingat kata sandinya. Aku harus membuka kotak kata sandi. Pikirkan baik-baik. Apa kata sandinya? Mungkinkah? Ulang tahunku. Qiandai, hari ini ulang tahunmu. Berjanjilah padaku kita akan makan bersama. Kenapa kamu masih sibuk bekerja? Maaf, tunggu sebentar. Hari ini adalah proyek Songhai, hari pertama daring. Ada banyak yang harus dilakukan. Baiklah, aku akan menunggumu. Qiandai. Jadi namaku Qiandai. Siapa pria itu? Apakah ulang tahunku? 26 Agustus. Lumi, Halo, Xiaoqi, bagaimana keadaan di pihakmu? aku sedang berusaha mengumpulkan uang. The film was Bagaimana keadaan di translated pihakmu? and Aku hanya narrated by berhasil meminjam M-Media. 1 juta. Apa yang harus kita lakukan? Kali ini Xiaoyu mungkin benar-benar tidak akan selamat. Jangan bilang begitu. Aku masih di sini. Aku akan memikirkan cara lain. Baiklah.
Ulang tahunku adalah 26 Agustus. Maka kata sandinya adalah 0826. Kata sandi salah. Anda memiliki 2 percobaan membuka kunci lagi. Kenapa? Setelah 2 kegagalan lagi, mode penghancuran diri akan diaktifkan. Xiaoyu, aku minta maaf. Dekan. Ini adalah catatan lengkap pasien. Nona Xiaoqi, saya akan pergi ke ruang operasi dulu untuk melakukan operasi pada pasien. Setelah operasi selesai, kita bisa berkomunikasi lebih lanjut. Baiklah. Baik. Ngomong-ngomong Xiaoqi, kau dan Dekan, apakah kalian saling mengenal sebelumnya? Tidak, saya tidak mengenalnya. Saya tidak punya kesan tentang dia. Mungkin Dekan mengenalmu. Tapi kau menderita amnesia. Jadi kau lupa. Mungkin, kau bisa tahu masa lalumu dari Dekan. Benar. Mungkin. Dia benar-benar tahu identitas asli saya. Kamu bilang Xiaoyu? Dia akan baik-baik saja kan? Dia pasti akan pulih. Bagaimana hasilnya? Dekan. Mohon tenang. Operasinya sangat berhasil. Pasien perlu berada di ICU untuk observasi 12 jam lagi. Jika tidak ada masalah, mereka bisa langsung dipindahkan ke bangsal umum. Bagus sekali. Xiaoyu baik-baik saja. Nona Xiaoqi, apakah Anda ada waktu sekarang? Saya punya beberapa pertanyaan untuk dibahas langsung. The film was Baik. translated and Silakan lewat sini. narrated by M Media. Xiao Xiao, tolong sambut ketua. Ketua. Aku. Anda benar-benar tidak mengingat apapun sama sekali. Saya kira Anda sengaja berpura-pura. Anda mengenal saya. Tolong jangan panggil saya dekan di depan ketua. Saya tak layak gelar itu. Rumah sakit ini adalah bagian dari grup Anda portofolio. Anda bisa panggil saya Xiao Xiao saja. Dari grup saya. Ketua, silakan duduk. Ketua, Anda adalah ketua grup keuangan pertama Huaxia. Anda tiba-tiba menghilang 3 hari yang lalu. Sekarang seluruh abad berada dalam kekacauan total. Kami semua mengira sesuatu yang buruk telah terjadi pada Anda. Kami tidak menyangka Anda masih hidup. Saya diserang. Dan kehilangan ingatan saya. Sekarang, saya bahkan tidak ingat siapa saya. Saya tidak bisa mengingat apapun. Jika Luming tidak menyelamatkan saya, kalau tidak saya mungkin benar-benar mengalami kemalangan. Lumin, dia yang di luar. Orang pengantar barang itu. Beberapa hari terakhir, saya di sana. Tunggu sebentar. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh pada Anda agar Anda cepat ingat kembali. Apakah menurut Anda kita perlu meminta sekretaris Jin menjemput Anda? Tidak perlu. Saya curiga serangan ini ke saya memiliki latar belakang yang rumit. Sebelum ingatan, saya pulih. Saya tidak akan muncul di grup. Tolong jaga kerahasiaannya. Dimengerti, Ketua. Ngomong-ngomong, mengenai perawatan lanjutan Xiaoyu, Ketua, seluruh rumah sakit ini adalah bagian dari portofolio grup Anda, anak dari penyelamat Anda. Kami pasti akan menerapkan rencana perawatan standar tertinggi. Mohon tenang. baik. Ingat, rahasiakan dari dia. Aku minta seseorang kabari Luming. Kasus medis Xiaoyu sangat langka dan sangat berharga untuk penelitian. Oleh karena itu, rumah sakit menanggung biaya Xiaoyu untuk semua biaya pengobatan. Baiklah, Ketua, apakah Anda melihat? Apakah ada instruksi lain? direktur uang itu, yang bertindak tidak pantas sebagai dokter, pecat dia. Dan kedua perawat itu, berikan mereka hukuman yang setimpal. Ketua, rumah sakit ini terlalu besar dan terlalu banyak orang yang terlibat di tingkat bawah. Saya juga memiliki momen kelalaian. Saya pasti akan mengikuti instruksi Anda dan menangani masalah ini dengan serius. Xiaoqi dan yang lainnya sudah lama di sana. Mereka akan baik-baik saja kan? Ketua, di dalam tubuh Anda ada sejumlah besar di nitrogen monoksida yang menyebabkan gangguan memori Anda. Membersihkan obat ini sangat sulit. Bahkan saya pun akan membutuhkan waktu sebulan untuk menghilangkannya sepenuhnya. Sebulan. Selama masa pengobatan,
Ingatan Anda akan pulih secara bertahap. Untuk memulihkan ingatan sepenuhnya, akan memakan waktu 1 bulan. Saya akan resepkan obat dulu. Minumlah obat Anda tepat waktu. Anda harus datang cek lanjutan tiap minggu. Baik. Kalau begitu saya akan merepotkanmu, Xiao Xiao. Oh, benar. Aku mungkin perlu bantuanmu. Tolong beritahu saya. Pinjami saya uang. Ketua. Kepalaku. Ini ketua. Ini kartu gaji saya. Ada sekitar 8 juta di dalamnya. Anda bisa menggunakannya untuk sementara. Jika tidak cukup, saya akan memikirkan cara lain. Baik, setelah saya kembali ke grup, saya akan menggantinya 2 kali lipat. Terima kasih. Terima kasih, Ketua. Kalau begitu saya pergi sekarang. Ketua, hati-hati. Xiaoqi, bagaimana keadaannya? Tidak masalah, semuanya berjalan lancar. Oh benar. Sekarang Xiao Yu, bagaimana kondisinya? Xiao Yu sekarang benar-benar normal. Dan barusan seorang kepala departemen datang. Dia bilang kasusnya sangat istimewa dan memiliki nilai penelitian yang besar. Oleh karena itu, semua biaya perawatan selanjutnya telah dibebaskan. Baik, bagus sekali. Oh benar, kau sudah lelah seharian. Pulanglah dan istirahat. Aku akan menjaga di sini. Baik, kalau begitu saya akan kembali dulu. Saya juga akan membawakanmu beberapa set pakaian ganti. Oh benar kuncinya. Saya pergi sekarang. Menurut penjual mal yang memberikan petunjuk, gadis kecil itu dan ayahnya tinggal di sini. Tapi mengapa sistemnya tidak dapat menemukan wanita yang bersama gadis kecil itu? Informasi wanita itu. Siapa sebenarnya dia? Itu kamu? Kau masih hidup. Berhenti. Segel emas itu memang ada padamu. Seperti yang diduga. Kamu adalah pembunuh itu. Kamu dari Biro Penegakan Hukum. Biro Penegakan Hukum yang mau bunuh saya. Begitu kau mati, tidak akan ada begitu banyak masalah. Jangan mendekat. The film Jika was kamu mendekat, translated saya akan and segera narrated melemparkannya by ke sungai. M-Media. Baiklah, aku tidak akan bergerak. Kembalikan segel emas itu padaku. Aku akan membiarkanmu pergi. Apa kamu menganggap saya bodoh? Sekarang, saya akan bertanya 1 pertanyaan, dan kamu jawab 1. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Segel emas ada di tangan saya. Apa kamu pikir dengan pengaruh saya tidak akan bisa mencari tahu apapun. Aku akui, aku meremehkanmu. Dengan pengaruhmu menyelidikiku, semudah membalik tangan. Karena kamu sudah tahu identitas saya. Beraninya kamu masih menyentuh saya. Aku tidak punya pilihan. Aku di bawah perintah. Sebenarnya saya sudah mencari tahu identitasmu. Saya hanya ingin memancing keluar ikan besar di belakangmu. Dan kamu hanyalah umpan. Kita bisa memilih untuk bekerja sama. Saya bisa mengembalikan segel emas ini padamu. Terlebih lagi, saya bisa menjamin keselamatanmu. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Hanya karena saya adalah ketua ABA. Kalau saya jamin keselamatanmu, saya pasti bisa. Sebenarnya, sejak aku tahu, kau masih hidup. Aku tahu misiku sudah gagal. Seluruh petugas penegak hukum dari Biro Penegakan Hukum. Bagaimanapun juga ini adalah kematian. Mengapa tidak memilih untuk mempercayaimu dan bekerja sama denganmu? Siapa yang ingin membunuh saya? Pemimpin Biro Penegakan Hukum. Ada orang lain di belakangnya. Mengenai siapa, aku tidak tahu. Apakah dia sudah mengirim pembunuh lain? Aku adalah penegak segel emas Biro Penegakan Hukum. Misi ini semudah membalik tangan. Tapi setelah misiku gagal, mereka pasti akan mengirim orang lain untuk membunuhmu. Dan aku juga. Segel emas ini, saya masih berguna untuknya. Jangan khawatir, saya pasti akan mengembalikannya padamu nanti. Bagaimana kau akan menjamin keselamatanku? Saya bisa mengirimmu ke rumah sakit Jiangjeng. Aku akan atur untukmu identitas baru. Jangan muncul lagi dalam waktu dekat. Baiklah, Kamu bisa pergi sekarang. satu pertanyaan lagi. Bicara. Apakah koper itu bersamamu? Bagaimana kau tahu tentang tas itu? Orang-orang itu sangat ingin mendapatkan koper ini. Apa sebenarnya isi koper ini? Apa yang ada di dalam tas itu? Bukan urusanmu untuk bertanya. Baiklah, aku tidak akan bertanya.
Tapi aku harus memperingatkanmu, kau harus menjaga koper ini tetap aman. Karena, dibandingkan dengan nyawamu, orang-orang itu bahkan lebih menginginkan untuk mendapatkan koper ini. Hampir saja. Aku menggertaknya. Dia tidak tahu. Aku belum pulih ingatanku. Di dalam tas ini. Apa sebenarnya isinya? Sampah bawahanmu telah gagal. Presiden Fu mohon tenangkan amarah Anda. Saya akan secara pribadi melaksanakan misi ini. Ingat kamu harus mendapatkan kotak itu. Jangan khawatir. Bahkan Biro Penegakan Hukum dan tokoh-tokoh besar di belakang mereka. Semua ingin mencari segala cara untuk mendapatkan kotak kata sandi ini. Apa sebenarnya yang aku taruh di sini waktu itu? Aku juga tidak tahu kapan aku akan bisa mengingat kata sandinya dan mengungkap semua misteri. Apakah itu Luming? Ini aku. The film was translated Jangan and bersuara. narrated Aku by sedang M diikuti. Media. Dia akan segera tiba. Mari kita cari tempat bersembunyi dulu. Jika dia tidak melihat kita, dia seharusnya pergi. Lemari. Xiaoqi, ayo pergi. Bukankah kau di rumah sakit? Kenapa kau tiba-tiba kembali? Nyonya Li meneleponku dan berkata, ada seorang pria berbaju hitam di luar rumah. Bertindak mencurigakan. Aku khawatir tentangmu. Jadi aku kembali untuk memeriksa. Bagaimana dengan Xiaoyo? Jangan bersuara. Dia di sini. Oh tidak. Siapa buang sampah depan pintuku? Kau rubah kecil. Apakah kau yang melakukannya? Keluar sini. Buka pintunya cepat. Kalau tidak buka pintu, aku panggil polisi. Kau terluka. Cepat lepas bajumu. Biarkan aku melihat lukanya. Baiklah, tidak apa-apa.
Coba kulihat. Tidak. Kau harus ke rumah sakit untuk ini. Ayo pergi. Pergi. Aku tahu kau ada di dalam. Terima kasih. Aku tidak menyangka kau anak tua. Cukup berguna di saat kritis. Kenapa kau berterima kasih padaku? Ada darah di mana-mana. Dua orang muda ini. Apakah mereka berkelahi di dalam rumah? Kalian berdua berjaga di pintu. Kamu adalah Saya perlu bicara hal penting dengan ketua. Limu bawahan gigi andai. Masuklah. Aku akan naik ke atas untuk memeriksa Xiao Yu. Bagaimana keadaannya? Baiklah, duduklah. Sekretaris Jin ditangkap oleh Biro Penegakan Hukum. Apa? Baru pagi ini, Kepala Biro Penegakan Hukum secara pribadi memimpin penangkapan. Sekretaris Jin ditangkap di tempat. Tuduhannya adalah penggelapan jabatan. Siapa yang kasih mereka nyali sebesar itu? Berani-beraninya langsung tangkap orangku. Saya sudah mengirim orang ke Biro Penegakan Hukum untuk memberikan tekanan. Saat ini, tampaknya tidak ada efeknya. Sikap Biro Penegakan Hukum sangat tegas. Saya curiga, kali ini adalah kekuatan di balik layar. Biro Penegakan Hukum yang bergerak. Bagaimana keadaan INR sekarang? Prosesnya berjalan sangat cepat. Sudah mencapai tahap litigasi. Tujuan mereka adalah, dalam waktu 48 jam, menjerat Sekretaris Jin, dan memaksa Anda untuk muncul. Pergi cari departemen terkait untuk menekan Biro Penegakan Hukum. Sudah terlambat, Ketua. Jika Anda masih ingin menyelamatkan Sekretaris Jin, Anda harus bertindak dalam waktu 48 jam. Saya sarankan, untuk sementara menyerah, dan mencari solusi nanti. Tidak. Aku harus menyelamatkan INR. Pasti ada cara lain. Kecuali kita bisa menggulingkan Biro Penegakan Hukum dalam waktu 48 jam. Jika tidak, itu akan mustahil untuk menyelamatkannya. Taktik yang cerdik. Sepertinya sekarang, sudah waktunya juga untuk menghadapi Biro Penegakan Hukum. Ketua kekuatan di balik layar, Biro Penegakan Hukum, sangat mengakar dan kompleks. Kita tidak mampu memprovokasi mereka. Mampu atau tidak kita memprovokasi mereka? Kita harus memprovokasi mereka. Mereka ingin mencaplok abad grup kau, tapi mereka perlu melihat apakah nafsu mereka bisa menanganinya. Ketua, ingatan Anda belum sepenuhnya pulih. Sekarang benar-benar tidak cocok untuk menghadapi mereka secara langsung. Kita perlu merencanakan jangka panjang. Tidak ada waktu sekarang untuk merencanakan jangka panjang. Kita sekarang harus menyerang secara proaktif untuk menjatuhkan Biro Penegakan Hukum. Ketua, punya cara. Aku yang sekarang mungkin tidak punya cara, tapi aku yang dulu pasti punya. Apa maksudmu? Aku pikir, di dalam ini, seharusnya ada apa yang kita inginkan. Apa isinya? Aku tidak tahu, tapi menilai dari apa yang terjadi di masa lalu, dan segala macam hal, di dalam ini, pasti ada sesuatu untuk menjatuhkan Biro Penegakan Hukum. Kalau begitu cepat buka. Apa kau pikir aku tidak ingin membukanya? Aku tidak ingat kata sandinya. Masih ada 2 kali percobaan tersisa. Aku akan coba lagi. Kali ini pasti berhasil. Kamu masih punya 1 percobaan buka kunci. Setelah gagal, mode penghancuran diri akan diaktifkan. Ini bagaimana? Benda ini bisa meledak sendiri. Kenapa gagal lagi? Kata sandi apa yang aku atur? Sebelumnya, apakah aku benar-benar harus memulihkan ingatanku sebelum aku bisa membukanya? Tidak apa-apa, Ketua. Jangan menyalahkan diri sendiri. Mungkin memang belum waktunya untuk membukanya. Sekretaris Jendia hanya bisa menyerah. Tidak. Aku harus menyelamatkan INR. Aku bukan seseorang yang mudah menyerah. 48 jam kan? Masih ada waktu. Bos Anda mau kemana? Mereka mau paksa aku munculkan. Aku di sini. The film was translated and narrated Seperti by yang diharapkan. M-Media. Pemimpin Abad Group. Aura ini benar-benar mengagumkan. Kau sudah tiba. Fang Tianhong, Kepala Biro Penegakan Hukum. Anda tahu kalau muncul Anda akan mati. Mengapa Anda masih muncul? Selalu ada beberapa hal yang lebih penting daripada hidup. Apakah untuk menyelamatkan sekretaris Anda? Saya hanya menangkap ikan kecil. Saya ingin bertaruh dengan Anda. Saya tidak menyangka Anda benar-benar akan muncul. Aku memenangkan taruhan. Ini tidak ada hubungannya dengan dia.
Biarkan dia pergi. Saya bisa melepaskannya. Tapi, bukankah Anda punya hal lain untuk diberikan kepada saya? Selama kau melepaskan Jin Yan Er, hidupku, dan kotak kata sandi itu, kau bisa mengambil semuanya. Tidak. Selain kotak kata sandi, ada juga kata sandinya. Sejauh yang saya tahu, kotak kata sandi ini tidak bisa dibuka bahkan oleh rudal. Baiklah, kau lepaskan dia dulu. Baiklah. Hei, lepaskan dia. Semuanya hampir berakhir. Saatnya Anda tepati janjikan. Baiklah. Direktur benar-benar menepati janjinya. Mengingat identitas kita, tidak perlu memainkan trik-trik kecil ini lagi. Tepati janji Anda. Mari kita saling menghormati. Koper itu ada di longsy perkebunan. Villa nomor 1 lantai pertama. Di lemari barat. Kata sandinya adalah 0512. Aku harap koper itu memiliki daya ledak yang cukup untuk meledakkan kalian semua. Ketua Ji, istirahat dengan tenang. Zoe, kau pengkhianat. Beraninya kau muncul di hadapanku. Tidak peduli seberapa banyak hukuman, saya hanya punya satu nyawa. Menjual diri kepada Anda dan dia, apa bedanya? Zoe, Anda punya lebih dari satu nyawa. Nyawa Anda di organisasi masih ada 3. Ibumu, istrimu, dan putrimu. Apa maksudmu kau tidak peduli dengan hidup mereka? Sama sekali, kemalangan seharusnya tidak menimpa keluarga. Baiklah, hentikan omong kosong itu. Zoe, lakukan. The film was translated and Zoe? narrated by M Media. Jangan lepaskan. Ketua Ji, misiku sudah selesai. Harap kau baik dengan keluargaku. Zoe, stasiun ini melaporkan, pagi ini ditemukan dari tepi sungai 2 jenazah pria karena terendam air. Terlalu lama. Identitas mereka tidak dapat dikenali lagi. Saat ini polisi sedang melakukan pencocokan DNA. Warga dengan petunjuk apapun dapat menghubungi wartawan dari stasiun ini. Presiden Fu, apa yang Anda lakukan? Saya tunangan Qiandai. Untuk rapat dewan yang begitu penting ini, saya di sini untuk hadir atas namanya. Apakah ada yang keberatan? Karena tidak ada yang keberatan, mari kita mulai. Baiklah. Hari ini grup mengadakan rapat internalnya yang kelima untuk pemungutan suara. Mengingat Ketua Ji Qiandai memiliki keadaan khusus untuk menghindari terganggunya operasional normal grup. Dengan ini kami mencopot Ji Qiandai dari posisi ketua. Yang setuju pencopotan angkat tangan. Lebih dari separuh suara setuju. Resolusi ini berlaku. Tunggu sebentar. Jin Yan Er, apa yang kau lakukan? Jangan Anda lupakan, posisi ketua bukan sesuatu yang bisa diambil siapapun, hanya karena mereka mau. Di seluruh grup, selain ketua Ji, proyek mana yang dikelola oleh orang lain yang menguntungkan, terutama Anda. Wakil Presiden Liu. Proyek yang sebelumnya dikelola Wakil Presiden Liu, proyek pengembangan rel Astat, menyebabkan grup merugi sebesar lebih dari 18 juta. Pada akhirnya diambil alih oleh ketua Ji, yang mengubah kerugian jadi keuntungan. Bagaimana bisa Wakil Presiden Liu sekarang bertanggung jawab
Departemen Sumber Daya Manusia. Anda semua menganggapnya cakap. Diam. Karena ini adalah rapat pemungutan suara. Setiap orang bisa menyampaikan pendapat mereka sendiri. Saya hanya ingin bertanya kepada semua yang hadir mengenai pencopotan Ketua J setelah posisi ketua. Siapa yang ambil alih berikutnya? Anda. Anda kan? Atau lebih tepatnya, Anda. Ini pemungutan suara pemberhentian. Bukan pemungutan suara untuk memilih. Kami tahu, kemampuan Ketua J terbukti bagi semua orang. Namun keberadaannya saat ini tidak diketahui. Dan nasibnya tidak pasti. Saat ini di dalam grup, operasional bisnis terhenti, menyebabkan kerugian ekonomi. Jauh melebihi puluhan juta. Memang benar, grup tidak bisa tanpa seorang ketua. Siapa bilang nasib Ketua J tidak diketahui? Dia hidup dan sehat. Akan kembali ke grup sebentar lagi. Hidup dan sehat. Kami sudah lama tidak melihatnya. Mengapa Biro Penegakan Hukum tidak datang selamatkanmu saat tertangkap? Anda. Presiden Fu, Anda menghadiri rapat ini atas nama Ketua J. Tidakkah Anda berniat mengatakan sesuatu? Ini adalah pemungutan suara internal grup. Tidak pantas bagi saya untuk berpartisipasi. Tapi saya menghormati hasil pemungutan suara. Jangan lupa, kau telah dibebaskan sementara, dan belum sepenuhnya dibebaskan dari tuduhan penggelapan. Aku mengizinkanmu untuk terus berpartisipasi dalam rapat dewan. Tindakan khusus untukmu. Ketika saya dibawa pergi, proses peradilan sudah memasuki tahap litigasi. Namun saya masih tidak terluka. Ketika saya kembali, bukankah ini membuktikan bahwa Ketua J ikut campur? Mungkinkah Anda Wakil Presiden Liu yang ikut campur? Mungkinkah Presiden J masih hidup? Jin Yan Er penuh percaya diri hari ini. Benar-benar berbeda dari biasanya. Mungkinkah Presiden J masih hidup? Amati dulu sebelum memutuskan. Aku akan menarik suara setuju saya sebelumnya. Saya juga akan menarik suara saya. Kalian semua adalah anggota terkemuka dan dihormati di Dewan. Bagaimana suara yang sudah diberikan? Bisa ditarik kembali. Fu Yunhai ini, bos sangat mempercayainya. Namun dia tanpa diduga mengkhianati bos pada saat kritis. Tidak ada pria yang baik. Xiao Xiang, mengapa kau menerobos masuk? Kami rapat dewan sekarang. Wakil Presiden Liu, ada hal buruk. Ada apa? Bicaralah. Kepala Biro Penegakan Hukum yang baru akan tiba dalam 10 menit untuk mengunjungi ketua di grup. Apa? Apel, kepala baru, datang ke grup kita. Untuk apa? Saya tidak tahu. Saya baru saja menerima telepon. Rapat ditunda. Mari kita sambut kepala baru. Bukan lagi. Penangkapan di grup kan. Penangkapan terakhir sangat menakutkan. Lagi. Mungkinkah mereka mau tangkap Jin Yan Er dan rekannya? Terakhir kali entah mengapa dia dibebaskan. Kali ini dengan bukti yang cukup. Apa kau tidak dengar? Mereka bilang mereka datang mengunjungi ketua kita. Wakil Presiden Liu, mengapa kamu pergi? Jika aku tidak pergi, siapa lagi? Dia ingin bertemu ketua. Tapi Tapi apa? Tapi bicaralah. Tapi mereka secara khusus menyebut nama dan mengatakan mereka ingin bertemu ketua J. Ji Xiandai. Bos akan kembali. Omong kosong. Ketua J bahkan tidak ada di sini. Bertemu siapa? Saya juga tidak tahu. Apa yang kau tahu? Kau tahu? Saya hanya seorang resepsionis. Tidak berguna. Apa yang saya katakan kepada Anda? Wakil Presiden Liu Ketua J akan kembali. Tidak mungkin. Bagaimana bisa begitu? Pasti pemimpin baru itu yang tidak mengerti situasinya. Pemberitahuannya salah. Wakil Presiden Liu, bagaimanapun juga, pemimpin baru akan segera tiba. Ayo ke pintu masuk sambut mereka. Baik, mari kita pergi menyambut pemimpin baru sekarang. Begitu pemimpin baru menjabat, mereka periksa perusahaan kita. Mereka peduli perusahaan kita. Kita perlu memberikan pemimpin baru kesan yang baik. Xiaoshan, tolong atur agar Presiden Fu The film istirahat was baik. Kita translated berbaris and sambut pemimpin baru. narrated by M Ayo. Media. Selamat datang pemimpin di Abad Group. Saya Liu Huchun, Wakil Presiden Grup. Nama panggilan saya Han Ho. Pemimpin. Hei pemimpin. Pemimpin jangan berhenti. Pemimpin akan bertemu orang penting. Yang lain tidak diizinkan mengganggu. Tidak ada orang lain di perusahaan ini. Saya adalah orang dengan posisi tertinggi di grup. Apa kau salah?
Pemimpin. Hei pemimpin. Pemimpin Biro Penegakan Hukum. Xiaoye sedang mengunjungi Ketua Ji. Seseorang ada di kantor bos. Aku tidak tahu. Hanya kau dan bos yang tahu. Kata sandinya. Mungkinkah? Ya Tuhan. Bagaimana Presiden Ji bisa kembali? Dia ada di kantor. Kapan Presiden Ji kembali? Kenapa tidak ada dari kita yang tahu? Dia benar-benar kembali. Tidakkah menurutmu? Pemimpin baru di depan Presiden Ji. Sangat rendah hati. Dia adalah pemimpin dari Biro Penegakan Hukum. Tidak peduli apa yang terjadi, jika itu melibatkan Ketua Ji. Tidak ada yang aneh tentang itu. Aku hampir mengira kau benar-benar mati. Kau membuatku khawatir lagi tanpa alasan. Silakan duduk. Aku memang mengatakan, aku akan membiarkanmu mengurus keluargaku. Tapi aku tidak pernah mengatakan akan mati. Aku sudah memenangkan 3 kali kejuaraan kompetisi renang kota. Cipratan kecil ini tak akan membunuhku. Lalu itu, berita melaporkan bahwa 2 mayat ditemukan. Apa yang terjadi? Pemimpin lama tidak bisa berenang. Ditambah lagi dia sudah terluka. Wajar jika dia meninggal. Adapun yang lainnya. Aku The berspekulasi film was translated bahwa itu mungkin and seseorang narrated yang by bunuh M diri. Media. Begitu banyak orang melompat ke sungai setiap hari. Kali ini kebetulan saja bertepatan. Kali ini, kau ubah kemalangan jadi berkah. Kau langsung menjadi seorang pemimpin. Saat ini kau hanyalah pemimpin sementara. Tapi dalam sebulan, kau akan diangkat secara resmi. Kali ini kurasa aku juga beruntung. Departemen terkait memindahkan seorang tokoh penting dari ibu kota, khusus untuk menyelidiki Biro Penegakan Hukum, aktivitas ilegal. Mereka kebetulan menemukanku. Aku memberi mereka banyak petunjuk penting. Begitulah cara aku menyelamatkan hidupku. Jadi kau sudah tahu, siapa dalang di balik semua ini? Sejak pemimpin lama meninggal, petunjuk-petunjuk itu menjadi dingin. Tidak ada petunjuk baru saat ini. Kita harus menemukan dalangnya. Dan mengungkapnya. Ada apa? Mengikuti orang dari ibu kota itu. Tokoh penting itu. Aku memang menemukan beberapa petunjuk. Aku ragu mau beritahu kamu. Petunjuk apa katakan padaku? Semua hal ini di permukaan dilakukan oleh Biro Penegakan Hukum. Namun, pengaruh Biro Penegakan Hukum di Jiangcheng tidak cukup untuk menyusup ke konsorsium. Aku berspekulasi bahwa orang di balik skema ini pasti sangat akrab denganmu dan grup. Mungkin orang yang kamu kenal. Baiklah. Aku mengerti. Jika pemimpin lama tidak meninggal, kita bisa saja menggali lebih banyak rahasia darinya. Sekarang penyelidikan tidak bisa dilanjutkan. Petunjuk berikutnya sudah dingin. Tidak apa-apa Xiaoye. Selama periode ini, kau sudah banyak membantuku. Kau memberiku kehidupan kedua. Apa yang telah kulakukan tidak cukup. Namun, meskipun saat ini aku tidak bisa menemukan orang itu, tapi aku bisa membantumu menyelesaikan masalah kecil terlebih dahulu. Apa kau bicara tentang Liu Huchun? Wakil Presiden Liu ini sangat aktif. Selama kau tidak ada di grup, dia mati-matian berusaha menjatuhkanmu. Sejujurnya, aku tidak pernah benar-benar menganggapnya serius. Tapi karena kau ada di sini hari ini, maka kau mungkin juga membantuku membawa beberapa orang Jadi apa rencana Ketua Ji selanjutnya? untuk mencari bukti dan menangkap dalang ini. Baiklah. Aku siap siaga kapan saja. Pemimpin, bawa dia pergi. Anda pasti Li Hukyun bukan? Ikut kami. Kenapa apa The film salahku? was translated Jika andai kau and pakai posisi narrated by untuk M balas Media. dendam, untuk berurusan denganmu, Ketua Ji bahkan tidak perlu campur tangan secara pribadi. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Anda harus membayar kesombongan Anda. Rasakan itu. Bos Anda kembali. Yan Er, kau sudah bekerja keras. Bisa menunggu bos kembali. Semuanya sepadan. Tidak berguna.
Orang Biro Penegakan Hukum tak berguna. The film was translated Xiao Xiao, and mari narrated kita by lakukan. M Media. Presiden Ji, apa kau baik-baik saja? Soye, Yonhai. Kenapa kau di sini? Aku menerima pesan teks anonim. Mengatakan kau dalam bahaya, dan ponselmu tidak bisa dihubungi. Jadi aku bergegas kemari untuk memeriksa. Aku juga. Isi pesan teks yang kuterima sama. Aku bertemu pemimpin Xiong di jalan. Jadi kami datang bersama. Masuk dan bicara. Aku baik-baik saja. Mungkin hanya seseorang yang iseng. Sepertinya tidak. Nomor pribadiku. Sangat sedikit orang yang tahu. Dan nomor pesan teks itu memiliki tingkat enkripsi yang sangat tinggi. Setidaknya Biro Penegakan Hukum, kami sistem internal, tidak bisa melacaknya. Lalu siapa itu? Xiao Qi, ini gawat. Xiao Yu dia tidak baik-baik saja. Ada apa? Wajahnya menjadi gelap. Dan dia tiba-tiba pingsan. Ayo aku akan melihatnya. Apa kau menelpon Dekan Xiao? Sudah tapi aneh. Nomornya tiba-tiba menjadi tidak dapat dihubungi. Apakah ada masalah? Ada yang tidak beres. Semua ini adalah konspirasi besar. Tidak Xiao Qi. Apa yang kamu bicarakan? Konspirasi apa? Jika aku tidak salah, orang itu seharusnya segera tiba. Apa kau mengatakan? Dalang di balik ini. Koper itu masih bersamaku. Dalang itu pasti akan datang. Mereka di sini. Aku akan membukakan pintu. Dekan Xiao, kamu datang tepat pada waktunya. Xiao Yu dia pingsan. Tolong cepat periksa dia untukku. Kau tidak perlu memohon padanya. Kondisi Xiao Yu saat ini awalnya didalangi oleh Dekan Xiao sendiri. Aku benar-benar tidak menyangka. Tapi Presiden Ji, kamu masih. Sudah kulihat. Anda benar sekali. Racun di tubuh Xiao Yu ini diberikan olehku. Jika aku tidak mendetoksifikasi dia malam ini, dia tidak akan selamat malam ini. Apa? Kamu binatang. Kami sangat mempercayaimu. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Ini tidak benar. Beraninya kau datang sendirian? Apa Presiden Ji? Apakah Anda ingin orang lain datang juga? Sepertinya orang lain ada di antara kita. The film Xiao was Qi, translated apa yang kamu and bicarakan? narrated by M Kenapa kau Media. mengkhianatiku? Presiden Ji, saya sangat menyesal. Bos baru. Dia menawarkan terlalu banyak. Kalau begitu biarkan aku menebak. Bos barumu seharusnya ada di sini juga kan? Presiden Ji, saya tidak mengerti maksud Anda. Presiden Ji, apakah Anda mengatakan? Aku juga banyak berpikir. Dan kemudian aku menyadari banyak hal. Sebenarnya tidak benar. Mereka tidak masuk akal. Tidak sampai Dekan Xiao tiba. Barulah aku tiba-tiba mengerti. Dalang ini. Kakak Yonhai. Itu kau kan? Fu Presiden Fu. Kiandai, aku tunanganmu. Aku tunanganmu. Bagaimana bisa kau mencurigaiku? Aku juga tidak ingin mencurigaimu. Tapi semua bukti menunjuk padamu. Dan mengingat kepribadianmu. Kau pasti datang dan ikut langsung dalam skema besar ini. Fu Yunhai. Jadi pesan teks itu dikirim olehmu. Kau benar-benar memainkan sandiwara yang bagus. Apa kau tidak takut aku akan menangkapmu? Jika kau punya bukti. Kau pasti sudah menangkapku sejak lama. Tapi apa kau punya? Kau. Baiklah. Aku tahu bahwa dengan harga dirimu. Karena aku sudah mengungkapmu. Kau mungkin tak perlu sembunyikan kan? Katakan padaku syarat-syaratmu. Seperti yang diharapkan dari wanita. Ini Fu Yunhai yang kuincar. Sungguh mengesankan. Permintaanku sederhana. Buka tas kerja itu, berikan isinya padaku. Dan aku akan meminta Xiao Xiao mendatok anak itu. Apa sebenarnya yang ada di dalam koper itu? Apa itu? Apa yang buatmu sekeras ini? Kau akan tahu setelah membukanya. Baiklah. Selama aku membuka koper itu dan memberimu isinya, kau akan segera mendetoksifikasi Xiao Yu. Jangan khawatir Kiandai. Aku Fu Yunhai selalu menepati janjiku. Lu Ming, ambil koper itu. Xiao Qi, kita harus beli dia kan? Nyawa Xiao Yu ada di tangannya. The film was Cepat pergi. translated and narrated by M Media.
Cepat, apa kau mencoba ingkar janji? Sekarang aku tiba-tiba punya pertanyaan lain. Apel, Jika menggunakan racun sebagai cara untuk memaksaku menyerahkan koper itu, maka Xiao saja. Sudah cukup. Kenapa rubah tua sepertimu juga muncul di sini secara langsung? Itu tidak seperti dirimu. Tiandai, aku tidak punya waktu untuk bermain. Permainan tanya jawabmu. Apa kau masih ingin menyelamatkan nyawa anak itu? Nah, sekarang aku punya tebakan baru. Apa kau mau mendengarnya? Aku tidak mau mendengarkan. Aku harus mendapatkan isi kotak itu sekarang. Mungkinkah kau tahu sejak awal bahwa kotak ini hanya bisa dimasuki 5 kali percobaan kata sandi, dan ketika percobaan kelima gagal, itu akan meledak. Apa yang kau bicarakan? Ini kotak kata sandimu. Bagaimana aku bisa tahu? Lalu mungkinkah bahwa itu juga bukan kotaku? Bagaimana itu mungkin? Bagaimana itu mungkin? Kalau begitu aku bilang saja. Gimana kalau itu milikmu sejak awal? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jika ini kotak kata sandiku, bukankah aku akan langsung membukanya? Dengan cara ini, semuanya sebenarnya masuk akal. Kotak kata sandi itu milikmu, dan kau berencana menggunakan kotak sandi ini untuk meledakkan kami. Jika memang begitu, mengapa aku harus berputar-putar sejauh ini? Aku bisa saja mencari seseorang, langsung lenyapkan kalian ya. Kau sudah melakukannya, hanya saja tidak berhasil. Tiandai, kau terlalu banyak berpikir. Jika kotak kata sandi itu milikku, mengapa kau mau dengan sukarela membukanya? Itu karena kau tahu aku akan kehilangan ingatanku. Lanjutkan. Aku ingin melihat apa yang bisa kau rekayasa. Kau menyuruh Kepala Biro Penegakan Hukum mengirim seseorang untuk menyuntikku dengan obat. Kau memberitahunya bahwa obat itu mematikan, tapi kenyataannya obat itu menyebabkan amnesia. Jadi begitu. Jadi kita semua adalah Tian. Kau menggunakan cara untuk mengirimkan kotak ini ke tanganku, membuatku yakin punya pengaruh atas grup Luhai. Lalu kau suruh orang menyuntikku dengan obat amnesia itu. Setelah kehilangan ingatanku, aku pasti akan mengerahkan segalanya untuk memecahkan kotak sandi ini. Dengan cara ini, akan mungkin terjadi selama proses ini. Bersama dengan kotak sandi ini, meledak dan mati. Katakan apapun yang kau mau, ini hanya spekulasimu bukan? Jika aku mati, maka grup abadku pasti akan membalas dengan kekuatan penuh. Semua petunjuk menunjuk ke Biro Penegakan Hukum, maka sangat mungkin bahwa Biro Penegakan Hukum dan grup abadku The film akan was bertarung sampai mati. translated and Ini juga narrated menyelesaikan by M Media. bahaya besar lain di pikiranmu. Biro Penegakan Hukum, Biro penegak hukum aku tak punya dendam. Mengapa aku harus menggunakanmu untuk melenyapkannya? Biro Penegakan Hukum dan kau memang tidak memiliki keluhan atau permusuhan. Bahkan Kepala Biro Penegakan Hukum di tanganmu hanyalah pion kecil. Orang-orang dari Biro Penegakan Hukum telah melakukan terlalu banyak pekerjaan kotor untukmu, untuk melindungi dirimu sendiri. Tentu saja, kau akan membuang kartu truf ini di tanganmu. Ini masuk akal. Sebelumnya Xiaoye memberitahuku sesuatu. Seorang tokoh terkemuka dari ibu kota telah mengincar grup Lu Haimu dan sekarang ditempatkan di Jiangcheng. Dan semua yang kau lakukan sekarang, korbankan benteng demi raja. Brilian deduksi yang sungguh brilian. Tapi kau masih belum mengatakan. Hari ini, mengapa aku ada di sini? Mengapa kau ada di sini? Tentu saja itu untuk menyaksikan langsung tirai penutup drama besar ini, untuk menyaksikan kita semua binasa dalam ledakan ini. Dan setelahnya, kau bisa mengaitkan semua ini kepada Dekan Xiao. Kau sendiri bisa dengan sempurna menghilang. Tiandai, kau menganggapku terlalu mengerikan bukan? Untuk bisa di usia 28 tahun mengambil posisi grup Luhai dalam rawa seperti itu sebagai presiden, kau lebih dari sekadar menakutkan. Aku hanya tidak menyangka kau akan bergerak secepat ini. Mengapa aku harus menyerangmu? Kau sangat pintar. Apa kau tidak mengerti? Kau mengincar grup abadku bukan? Kau bahkan menyuap wakil presiden Liu. Tapi si bodoh itu sama sekali tidak bisa membantumu. Sekarang hanya kau sendiri yang bisa bergerak. Meskipun deduksimu semuanya benar, apa bedanya? Deduksi tetaplah hanya deduksi. Xiaoye juga ada di sini. Bahkan orang tua itu dari ibu kota mengawasi tempat ini. Tapi apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau tidak punya bukti. Bagaimana jika aku mengatakan isi dari tas kerja ini justru adalah bukti yang bisa menjeratmu? Jika tas ini diserahkan ke tanganmu olehku, apa kau pikir aku akan menaruh hal The penting film di was dalamnya? translated Kau and akan aku sudah kenal narrated kau by 10 M tahun. Media. Aku terlalu mengenalmu. Kesombongan dan percaya diri berlebihan
Membuatmu percaya bahwa di dunia ini tidak ada yang bisa membuka kotak ini. Dan nasib kotak ini pasti akan terpengaruh oleh ledakan. Dengan beberapa orang tewas dalam ledakan itu. Dan dengan sifatmu yang sombong dan suka berpetualang, kau pasti akan menaruh sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang sangat penting bagimu. Sesuatu yang bisa sepenuhnya mengirimmu ke neraka. Lelukan ini tidak lucu. Dalam keadaan normal, tas kerja ini memang akan seperti yang kau bayangkan. Tidak ada yang akan pernah membukanya. Aku bahkan curiga. Kau mungkin bahkan tidak tahu kata sandi kotak ini. Ya benar. Karena untuk mencegah dirimu sendiri dipaksa membuka tas kerja ini setelah tertangkap. Kau sendiri bahkan tidak tahu kata sandinya. Ini untuk memastikan bahwa apa yang ada di dalamnya selalu anti gagal. Sepertinya hari ini, kotak kunci ini tidak akan terbuka. Betapa sia-sianya. Aku datang sejauh ini tanpa hasil, karena kotak kunci ini tidak akan terbuka. Nyawa gadis itu tidak perlu diselamatkan juga. Xiao, ayo pergi. Pergi. Siapa bilang kau boleh pergi? Karena bosmu sudah menunjukkan diri. Maka tinggallah. Orang tua kita sudah berselisih begitu lama. Kau mau tangkap aku tanpa bukti. Kisah gadis di belum berakhir. Tamu, bagaimana Anda bisa pergi begitu saja? Bagaimanapun juga. Tunggu dia selesaikan ceritanya. Sebuah cerita hanyalah sebuah cerita. Aku tidak ingin mendengarnya lagi. Itu bukan urusanmu. Fuyun Hai, saya akui. Rencana-rencanamu bisa dibilang tanpa celah. Tapi, dunia ini tidak berputar di sekelilingmu saja. Masalah yang tampak tak terpecahkan. Masih ada secercah harapan. Apa maksudmu? Kotak kunci ini. Kata sandinya tidak diatur olehmu. Tapi kotak kunci selalu The memiliki film was kata sandi translated awal kan? and narrated by Lalu, M-Media. kau selalu membutuhkan seseorang untuk mengatur kata sandi untukmu. Orang ini seharusnya adalah seseorang yang kau pasti tidak kenal. Jadi kupikir, kau mungkin hanya menemukan seseorang yang tidak kau kenal untuk mengatur kata sandi untukmu. Apa aku benar? Jadi kenapa? Ada miliaran orang di dunia ini. Bahkan jika aku menemukan orang seperti itu, kau pikir bisa temukan secepat itu waktu? Jika kau benar-benar menemukannya, aku mungkin akan mengakhiri hidupku sendiri. Fuyun Hai, kau benar-benar. Bahkan langit pun tidak bisa mentolerirmu. Bukankah ini kebetulan? Orang yang mengatur kata sandi untukmu ada di sini bersamaku. Tidak mungkin. Xiaoqi, kamu terus berbicara tentang kotak kunci. Jenis, kotak kunci apa sebenarnya itu? Itu hanya kotak kunci hitam. Aku sebelumnya menyimpannya di Ban Futong. Aku punya sesuatu. Aku ragu mau beritahu kamu. Apa itu? Ketika aku mengantar makanan tadi, aku bertemu orang yang sangat aneh. Dia juga memberiku sebuah kotak kunci hitam. Tapi yang lebih aneh lagi adalah, dia juga memintaku untuk secara acak mengatur kata sandi untuknya. Dan aku tidak bisa memberitahunya. Hanya aku yang boleh tahu. Kotak kunci jenis apa? Yang besar ini, hitam. Dan kata sandinya 4 digit. Tunggu sebentar. Apakah ini yang ini? Ya, gayanya sama dengan yang ini. Mungkinkah benar-benar ada dua kotak kunci yang identik? Haruskah aku memasukkan kata sandinya untuk melihat apakah itu terbuka? Tunggu. Kotak kunci ini hanya satu percobaan terakhir. Aku masih punya beberapa hal yang belum kupahami. Jangan sentuh dulu. Baiklah. Kebetulan orang ini adalah Luming. Aku. Itu tidak akan terjadi. Itu tidak mungkin kau. Bagaimana bisa kebetulan seperti itu? Luming. Buka itu.
Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bawa dia pergi. Ya, Tunggu, racun Xiaoyu belum disembuhkan. Orang ini kuserahkan padamu. Bosku, silakan ikut saya. tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Dekan Shao. Kamu tadinya baik-baik saja memihak. Kenapa kamu tiba-tiba kehilangan akal? Dalam hidup seseorang, sekali pilihan yang salah dibuat, tidak ada jalan kembali. Pergi bermain. Xiaoqi. Aku pernah berpikir bahwa identitasmu pasti luar biasa. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa kamu sebenarnya adalah ketua kekayaan abad Group. Tidak peduli apa identitasku. Tapi, aku akan selalu menjadi kakak Xiaoqinya Xiaoyu. Ngomong-ngomong Yan Er, masalah yang kuminta kau tangani sebelumnya. Bagaimana perkembangannya? Villa di Longxi Estate sudah dialihkan ke nama Tuan Luming. Selain itu ada 3 mobil mewah tingkat jutaan. Sekarang, dia bisa tinggal di villa. Bawa mobil sport antar makanan. Tidak, Xiaoqi, kamu. Jangan salah paham. Benda-benda ini, semuanya adalah hadiah dariku untuk Xiaoyu. Kau saat ini hanya memegangnya sebagai amanah. Ini. Ngomong-ngomong, pusat perbelanjaan ini, bukankah sudah diakuisisi oleh grup kita? 2 orang ini, mengapa mereka masih di sini? Bos, grup baru saja mengakuisisinya. 2 tokoh kecil ini. Saya belum sempat mengurus mereka. Saya akan pergi sekarang. Kalian berdua dipecat. Segera pergi ke Departemen Keuangan untuk mengambil gaji kalian dan pergi. Tidak, siapa kamu? Itu petugas penegak hukum itu. Penjaga bawa dia pergi. Jangan. Bos, ini semua adalah permata inferior. Bagaimana bisa mereka layak untuk Anda? Menurutku mereka cukup cantik. Aku punya yang lebih cantik di sini. Xiaoyu. Meskipun aku tidak punya banyak, aku bersedia memberikan segalanya padamu. Xiaoqi, maukah kamu menikah denganku? Tidak mungkin.